Yusuf, Bayu, Cahyo, Ayub, Jeffrey, Johan atau Pak Andi. Silakan. Pak Yusuf mau komentar? Mau komentar Pak, dikit. Bukan komentar ya. Itu kalau sistem Cohen itu pertama kali di Alkitab, kira-kira kejadiannya di peristiwa apa ya? Pertama kali di Alkitab, yaitu tadi Pak, di Kejadian yang 14 tadi. Melkisedek dari Raja Salem. Itu pertama kalinya ada kata Cohen. Kalau saya lihat di Ayub 1 ayat 5 itu saya mau katakan sendiri, itu termasuk Cohen atau bukan? Apa peristiwanya yang dimaksud? Ini ayatnya begini. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, anak-anak Ayub kan pesta itu. Ayub memanggil mereka dan mengkuduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub untuk mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikianlah silakan Ayub senantiasa. Ya. Apakah itu juga bentuk Cohen? Iya. Jadi di kitab Ayub itu juga fungsi Cohen ya. Satu, dia Abba, dia bapak dari anak-anaknya. Dia mempersembahkan korban pengakuan dosa terhadap dosa anak-anaknya. Bahkan untuk dosa-dosa yang hanya asumsi. Jangan-jangan anak-anakku mengutuki Tuhan di dalam pesta-pestanya. Maka dia mengaku salah. Jadi pengakuan salah dalam kasus Ayub tidak harus jelas dosanya. Hanya dugaan dosanya. Makanya di Al-Sadik kita juga beberapa itu hanya dugaan dosanya. Saya nggak tahu dosa persisnya, saya nggak punya bukti. Orangnya sudah mati, leluhur sudah mati, pelakunya sudah mati, kita nggak tahu dosanya. Dia nggak ngomong dosanya apa, dia nggak cerita, disembunyikan, gitu ya. Dosanya disembunyikan, makanya hanya bisa dulu istilah yang saya pakai itu coba-coba. Tapi sebenarnya itu konsep asumsinya, diduga berdosa. Jadi kita juga bisa pengakuan dosa untuk hal-hal yang kita diduga berdosa. Itu dari Ayub itu begitu. Saya menduga leluhur saya A, saya menduga leluhur saya B. Kenapa? Karena ada indikasi bukti dari perilaku dosanya. Gitu. Misalnya, perilaku dosanya cari pesugihan dengan kuasa setan. Dampak pesugihannya, anak-anak sekarang, keturunan sekarang, larat. Dengan cara aneh gitu ya. Usaha apapun gagal. Gitu. Jadi, situasi di masa sekarang itu dipengaruhi situasi di masa lalu. Kalau ada legal groundnya, ada dasar hukumnya. Leluhur kita hutang, kita bayar hutang. Nah, prinsipnya begini. Kalau kamu bayar hutang, kan kamu pasti berasumsi, oh dhisik mesti leluhurku punya hutang, kan begitu ya. Kalau sekarang kamu ditagih hutang, kamu kan otomatis mikir, oh dhisik mbahku duwe hutang toh. Kan begitu otomatis berpikirnya. Kemudian kamu cek, oh iya tanda tangannya leluhurku. Ini palsu atau tidak? Kita nggak tahu. Tapi kalau ada suratnya, ya kita berasumsi dia benar. Bahkan seringkali tanpa ada surat resmi, hanya omongan saja. Misalnya, kalau ada orang meninggal, seringkali yang diomongkan begini. Jadi, kami meminta maaf jika almarhumah punya dosa, punya kesalahan kepada saudara-saudari sekalian, dan jika ada tanggung jawab yang belum diselesaikan almarhum, biasanya tanggung jawab ekonomi ya, jadi dia mati dalam keadaan berhutang, silahkan menghubungi keluarga untuk pembicaraan selanjutnya. Begitu, itu orang meninggal seringkali begitu.
Karena siapa tahu dia yang meninggal ini punya hutang salah ke orang, dia minta maaf atas nama yang mati. Yang kedua, kalau ada hutang ekonomi, uang dan sebagainya, tolong ngomong biar keluarga yang menyelesaikan. Itu Ayub itu begitu. Jadi ya saya setuju. Jadi dalam kitab Ayub, kisahnya Ayub itu fungsi Kohen. Dia mediator antara anak-anaknya dan Tuhan. Perhatikan peristiwanya apa? Anak-anaknya mati semua loh, dibunuh. Ada yang dirampok dan sebagainya. Artinya saya menduga, ini dugaan ya, anak-anak itu benar-benar menghujat Tuhan gitu, sampai dibiarkan mati. Semua anaknya. Istrinya saja yang enggak ya. Istrinya yang marah-marah itu pun enggak dihukum Tuhan, sampai mati mas. Hanya anak-anaknya. Padahal anak-anaknya mendapat penebusan gitu ya oleh Ayub bapaknya setiap kali mereka pesta. Tapi tetap mati. Artinya ada yang salah dalam entah penebusannya gagal atau tidak diterima oleh Tuhan, atau dosanya nggak spesifik. Nah, jangan-jangan ada dosa spesifik yang tidak diakui oleh Ayub. Jadi Ayub nggak tahu. Karena nggak ditebus ya mati. Nah, gitu. Jadi Ayub yang kena legal ground dakwaan dari setan di sidang Dewan Ilahi, anak-anaknya yang mati menanggung hukumannya. Legal ground itu begitu. Jadi Kohen, Ayub sebagai Kohen gagal menebus anak-anaknya, mati. Kenapa? Ya banyak faktor lah. Bisa ibadahnya gagal, salah. Ayubnya sendiri bukan seorang Kohen yang baik, dia orang berdosa, sehingga anak-anaknya kena. Yang ketiga kutuk keturunan. Ayub berdosa, anaknya mati. Nah begitu. Jadi ya betul itu Kohen.